Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di live Instagram dan masih bersama Indah Widobariah. Kali ini kita akan ngebahas seputar dunia tulis menulis nih. Kira-kira hari ini materinya atau pematerinya siapa? Baik, kita undang dulu sebentar lagi ya, teman-teman semua. Sebelum kita invite pemateri kita hari ini, teman-teman ada yang sudah pernah tahu atau sudah pernah mencoba menulis gitu, misalkan sebuah artikel atau menulis pendapat teman-teman semua gitu ya, tentang sebuah opini atau tentang sesuatu yang lagi happening gitu di masa sekarang, atau mungkin mencurahkan isi hati lewat tulisan. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana menumbuhkan cinta lewat tulisan. Bahkan lebih jauh, kita bisa berdakwah melalui tulisan. Kita akan invite dulu pemateri kita hari ini, Kak Tian ya, sebentar. Baik, Kak Tian sudah aku invite. Baik, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum, Kak Tian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Ustazah. Apa kabar? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Allah, sehat ya walafiat. semuanya insya Allah ya. Anak-anak sehat, Kak Tian? Sehat, Kak Indah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah, sehat juga nih. Baru pada sembuh sih sebetulnya anak-anak kita semua nih. Lagi musim flu, terus musim, Benar. ya banyak sekali nih ya. Iya, benar sama. Alhamdulillah. Ya, kita nikmati semuanya Kak Tian ya. Baik, Kak Tian, Iya, betul. langsung aja Iya, nih. Maaf tadi agak boleh, telat boleh, boleh. karena Nggak apa apa-apa. namanya? Tadi saya baru pulang habis maghrib, kemudian enggak habis maghrib, sebelum maghrib, jadi berpacu waktu nyiapin segala kebutuhan anak-anak dan sebagainya ya. Alhamdulillah, tak lupa Luar malam ini kita live biasa. di Instagram. Masya Allah. Sehat Masya selalu ya. Allah, semangatnya. Sama ini kostum juga seadanya nih, yang penting Iya. nempel dan nggak kelihatan aurat. Baik, kan kita akan Nah, malam ini kita akan ngebahas nih Katian, banyak teman-teman yang pengen bertanya seputar dunia tulis menulis, karena dari kemarin kita dari Muslimah Muda Berdaya kan mau menerbitkan buku, tapi masih mencari beberapa kontributor yang bisa bareng kita berkontribusi dalam sebuah tulisan berkaitan dengan Muslimah Muda Berdaya gitu. Kira-kira tips-tips iya. apa nih yang bisa kita ambil dari Katian, atau tips-tips yang berharga yang bisa kita dapatkan nih dari Katian, sehingga bisa kita ambil dan bisa kita laksanakan. Ya gitu Katian ceritanya. Nah, tapi sebelumnya kita mau perkenalkan dulu ke teman-teman semuanya. Katian ini adalah sarjana ilmu komunikasi ya. Kemudian beliau juga salah satu di antara para penulis buku yang insya Allah nanti mudah-mudahan bukunya jadi bestseller. Amin. Beliau penulis 13 antologi puisi ya Katian ya, Masya Allah. Baik, kita langsung aja ke Katian Amin. nih. Kita udah gak sabar mau dengerin apa namanya, tips dan trik bagaimana kita menumbuhkan cinta melalui tulisan. Nah, gimana Katian? Silakan. Tapi kayaknya wajah Katian belum terlalu kelihatan nih. Iya, Baru setengah. Nah, iya. gitu Udah, Katian. udah jelas ya? Baik, Udah ya? Masya Allah. Belum nih? Alhamdulillah sudah Udah ya. kelihatan. Kak Nurdini, Erdina dari Malaysia, Masya Allah. Salam kakak. Mudah-mudahan suatu saat live dengan beliau, itu luar biasa. Kemarin sudah menikah nih. Amin. Kali kabur. Wajah mau bainakum fi khair. Baik, silakan Kak Tian. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Indah yang telah memberikan saya kesempatan. Sekaligus terima kasih juga kepada komunitas Mahmuda, Muslimah Muda Berdaya, yang juga memberikan saya wadah untuk malam ini bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seluruh warahmatullahi sahabat wabarakatuh. seluruh sahabat muslimah dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar Indonesia. Masya Allah. Kak Nur, tadi Kak Nurdin ya.
Oke, Itu Kak malam Dini. ini insya Allah kita akan sharing sedikit pengalaman di dunia literasi ya kakak-kakak semua ya. Jadi sebelumnya hal yang paling penting menurut saya yang harus kita miliki saat kita ingin mulai menulis adalah tujuan atau niat dari kita menulis dulu. Jadi yang paling penting sebagai fondasi awal kita adalah tujuan kita menulis itu apa sih sebenarnya. Nah, kita gali dulu, coba tanya kembali ke diri kita, dan kita menulis apa, dan ini akan menjadi strong way-nya kita untuk alasan kita bertahan tetap menulis di tengah, karena menulis itu dibilang gampang, dibilang susah, gampang. Nggak hanya butuh waktu, tapi juga kita butuh fokus untuk bisa mengalirkan ide-ide gitu ya, melahirkan ide-ide gagasan yang kita bisa proses untuk menjadi itu sebuah karya tulisan. Jadi setelah niat itu sudah kita tanamkan di hati kita, dan banyak banget tujuan dan macam-macam niat menulis ya, dan pasti setiap orang punya motif berbeda-beda, motivasinya berbeda-beda, itu silahkan aja, kembali lagi ke teman-teman. Yang penting pastikan motivasi itu adalah mengarah kepada hal yang kebaikan pastinya. Nah, setelah kita sudah punya niat untuk menulis nih, kalau menurut aku hal yang berikutnya adalah kita mulai menulis. Kenapa kita mulai menulis? Dari situ kita akan mulai tahu nih, kira-kira tulisan kita kurang apa sih? Karena sambil berjalan waktu, saat kita tahu ada yang kurang gitu ya, kita akan mulai upgrade skill menulis kita dengan mengikuti kelas menulis, atau kita akan ikut-ikut nulis-nulis antologi gitu, atau mulai nulis-nulis di blog, di diary itu juga termasuk menulis. Mungkin bahkan di aplikasi Word gitu ya, atau Wattpad di handphone. Pokoknya dimanapun media teman-teman menulis itu silahkan kembali lagi ke kenyamanan teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang merasa masih ragu menulis karena belum bisa, mungkin beberapa orang menganggap aku nggak bisa menulis gitu. Sebenarnya bukan nggak bisa karena belum dicoba mungkin ya. Padahal kalau udah dicoba kadang hasil tulisannya malah luar biasa banget. Mungkin yang penulisnya sendiri jadi nggak nyangka nih, aku ternyata bisa nulis ya gitu. Kalau ini terjadi juga sama aku kayak Indah waktu awal-awal. Hal itu sebenarnya Katian menjadi apa namanya masalah juga, problem ya di masyarakat, termasuk bagi diri saya sendiri nih, kadang kurang pede dengan tulisan saya, apakah saya bisa gitu nulis gitu atau enggak ya gitu, dan bagaimana sih kira-kira memulainya. Betul tadi kata Katian, yang perlu ditanamkan di dalam diri kita ketika kita ingin memulai menulis adalah niat ya. Kemarin juga soal niat, ya hari ini juga soal niat, betul gitu ya teman-teman. Jadi ini perlu dicatat nih oleh semuanya, bahwa kunci pertama ingin menumbuhkan rasa cinta melalui tulisan itu dengan cara menumbuhkan niat dulu. Apa nih niatnya gitu ya. Baik, selanjutnya kalian silakan. Baik, nah setelah kita mulai menulis, nanti sebentar ya Kak, boleh ya anak kecil nih ikut ya. Boleh gitu, nggak boleh. Boleh, silakan. Lagi rame anak-anak juga nih. Nah, next step-nya kalau kita sudah punya niat menulis, kita udah mulai menulis, kita pasti seiring berjalannya waktu, kita pasti akan upgrade skill menulis kita dengan cara praktek terus. Dan kalau kendala biasanya yang suka dihadapi penulis itu beberapa ya, saya coba sebutkan beberapa kendalanya. Di time management, mungkin entah karena terlalu sibuk, jadi sempat yaitu writer's block, atau kita kayak lagi buntu gitu, mau menulis cuma buntu idenya. Nah, itu juga sering dihadapi oleh para penulis juga. Selain itu kemungkinan paling dua itu tidak. Jadi orang biasanya mungkin yang belum ketemu celahnya gitu ya untuk menulis, dan Suaranya faktor kurang eksternal. Nah, ya, baik. Faktor eksternal itu biasanya mungkin ada kata-kata yang kalau kritik tapi sifatnya membangun, itu kita sebaiknya kita terima ya. Tapi kalau mungkin kritik yang sifatnya menjatuhkan gitu, nah itu harus kita lebih pilah-pilah lagi gitu. Kalau dia mau membangun kita nggak apa-apa, kita terima. Memang itu diperlukan juga untuk seorang penulis supaya bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Itu Kak Indah paling. Betul. Katian gimana sih awal mula Katian
bisa apa namanya ya, membuat sebuah buku gitu ya, sampai benar-benar jadi buku pertama di dalam hidup Katian nih. Gimana nih kira-kira suka duka yang Katian lewatin? Suka dukanya. Jadi untuk buku solo itu setelah berapa kali nulis antologi ya sebelumnya, pokoknya lumayan udah beberapa kali, baru akhirnya punya keberanian untuk menerbitkan buku solo, itu pun melalui kelas menulis solo selama kurang lebih 2 bulan Kak Indah. Jadi selama kurang lebih 2 bulan itu benar-benar kita dapat materinya, terus setiap hari rutin menulis, dan itu dipaksa harus menulis setiap hari, ada targetnya. Makanya kita sering lembur juga, lembur tengah malam, karena kalau emak-emak nih ya istilahnya, kita baru ada masa Kalau udah tidur. mulai menalirkan apa ide-ide. Iya, saat hak-hak mereka udah kita penuhi gitu ya, baru kita bisa me time. Iya, betul. Iya, Gitu, betul. betul. Masya Allah, luar biasa itu. Benar-benar bahasanya me time. Setuju Kak Indah, bahasanya me time memang benar. Dan Dari situ memang sih. itu ya, Jadi apakah Katian waktu itu, apakah Katian masuk ke sebuah komunitas gitu, ataukah memang sendiri aja ketika menulis tuh? Jadi kan biasanya kan ikut ada beberapa motivasi terbesar. Oh gitu, itu komunitas ya berarti ya? Ikut di beberapa komunitas penulis, iya. Terus ikut kelas menulis solonya juga, iya. Jadi di mana ada celah, ada kesempatan belajar, aku masuk aja, ikut pokoknya. Masya Allah. Dan kebanyakan dari non fiksi. Baik, teman-teman semua, ini mohon maaf nih karena kita sama-sama ibu-ibu ya. Jadi kadang rame, kita menyempatkan waktu untuk bisa sharing-sharing di tengah kehektikan kita sebagai ibu rumah tangga ya. Itu luar biasa banget. Aku apresiasi terbesar buat kalian buat mau sharing malam ini. Baik, Katian, Ya, kira-kira komentar terbaik yang Katian terima, yang pernah terima nih kira-kira apa nih? Sampai saat ini ketika Katian menulis buku gitu. Komentar terbaik atau ada komentar negatif apa yang masuk ke Katian gitu kan? Oh, suaranya belum terdengar? jelas Kak. Ya, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Kalau komentar yang negatif dulu ya, negatif itu seringannya dikritik dari sisi teknis kepenulisan, karena memang jadi editor gampang-gampang susah, jadi ngejelimet, jadi satu-satu harus kita teliti lagi, cek lagi, udah dicek kadang masih ada yang salah, tipu, nah itu di situ sih. Kalau untuk hal positifnya, paling di saat kita nulis buku dan ternyata ada orang itu nggak kenal kita mungkin ya, dan dia mau baca karya kita, di situ sih Kak. Dan insya Allah mudah-mudahan memang itu yang beliau lagi butuhkan gitu, yang pembaca lagi sedang butuhkan lewat karya kita itu. Betul. Jadi memang menulis itu betul. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa menulis itu hanya kita menulis sebuah tulisan saja ya, tetapi ketika menulis kita bisa memasukkan pesan moral lewat tulisan kita, bisa dakwah juga. Dan sebetulnya kalau Indah teliti bahwa Katian ini kan lulusan dari sarjana ilmu komunikasi ya. Sebetulnya kan kalau komunikasi itu biasanya di dunia public speaking, kemudian di dunia komunikasi dan sebagainya. Tapi Indah melihat lewat tulisan inilah Katian itu memanfaatkan ilmu komunikasinya. Jadi berkomunikasi buku gitu ya. Ya gitu, Masya Allah, luar biasa. Jadi dakwahnya lewat buku juga. Dan sehingga tadi ada orang yang nggak kenal, kemudian baca buku Katian, dan kemudian tiba-tiba Allah memberikan hidayah kepada dia lewat tulisan Katian ya. Jadi dapat nilai dakwahnya juga. Allah. Katian, kita sapa dulu nih, ada Kak Cindy, Masya Allah. Kak Cindy, Assalamualaikum kakak-kakak. Assalamualaikum Kak Cindy, Kak Zeze. Ada Kak Zeze juga, Masya Allah. Kak Zeze juga selamat bergabung dari Padang sana, nun jauh di sana, Masya Allah. Baik, Masya Allah Katian. Sehat ya. Ya berapa Katian
bisa menulis buku sampai bisa diterbitkan nih, biar jadi motivasi buat kita. Bagaimana Kak? Mohon maaf tadi agak lost suaranya. Berapa Katian bisa menerbitkan buku sendiri? Biar jadi motivasi buat Us kita semua nih Katian. usia apa usia Kak? Betul. Usia yang pasti sudah mama-mama ya. Kalau dibilang usia udah di atas kepala dua yang pasti. Cuma kalau dihitung timeline dari pertama kali terjun ke dunia literasi itu kurang lebih 1 tahun sampai aku bisa berani untuk menerbitkan karya. Jadi sebenarnya terhitung lama sih Kak. Kalau orang yang memang semangat belajarnya lebih itu ya, lebih antusias, terus memang waktunya luangnya lebih banyak, nggak nyampe setahun sih kemungkinan sudah bisa menerbitkan buku solo. Masya Allah, luar biasa. Jadi motivasi nih buat aku mama-mama yang apa namanya, yang kadang takut buat nulis-nulis ya gitu kan, atau mau menerbitkan buku. Nah, kalau boleh tahu nih Katian, satu rahasia yang bisa membuat Katian itu mau buat nulis nih, kira-kira apa? Kalau biasanya kan ada orang-orang yang mulai pertama kali menulis tuh lewat diary ya, buku diary, buku catatan gitu kan, atau ada yang memang lewat status-status, tapi zaman dulu sih belum ada Facebook ya, belum ada WhatsApp ya, belum ada apa, Instagram gitu ya. Nah, kira-kira kalau Katian pertama kali memulai membuat sebuah tulisan gitu ya, itu dari kapan Kak? Dari SD kah gitu kan, nulis-nulis curhat-curhat gitu kan di dinding, bagaimana? Bener-bener. Aku jadi ingat lagi nih, kayak nostalgia nih Kak Indah. Pertama kali nulis itu SMP, bener SMP sampai punya buku dia itu penuh, tapi zaman dulu isinya puisi ya ala-ala cinta-cintaan lah ya, cinta-cinta anak-anak kecil tuh kayak gitu. Ya tentang hujan lah, tentang alam, gerimis pun dibikin puisi ibaratnya. Masih zaman alay-alay lah pokoknya. SMA pun masih. Nah, masuk ke dunia kuliah kayaknya sih nulis hanya untuk sekadar tugas gitu. Jadi memang belum muncul tuh minat untuk menulis, benar-benar menulisnya karena untuk memenuhi tugas aja. Nah, baru lama sih, vakumnya lama. Akhirnya pas udah mak-mak gini kayaknya perlu hobi sih, punya hobi yang apa yang nggak perlu capek, nggak perlu pusing, nggak perlu keluar modal, yang gampang bisa dilakuin, fleksibel kapan aja. Nah, terus kenal teman aku menulis. Oh, kayaknya menulis coba deh. Awal-awal menulisnya juga sama, curhat tentang keluarga lah, tentang anak-anak kayak gitu. Mengalir aja tuh nulis kayak gitu. Jadi kayak kita nggak usah pakai ibarat curhat, benar-benar kayak kita Kaina tadi curhat, tapi kita lewat tulisan dan lebih bahasanya lebih di apa namanya, lebih dibakukan gitu kali ya. Paling enak pokoknya nulis tentang pengalaman pribadi. Betul. Baik, Fabian, sebetulnya ini mau sharing juga sih sebenarnya ke teman-teman semua, bahwa dulu juga sebenarnya ada di fase, Iya, iya. mohon maaf teman-teman ya, kita maklum punya anak-anak ini dua-duanya. Jadi pernah ada di fase di mana Imo sering banget nulis ya, zaman dulu banget, dari SD tuh, dari SD senang nulis. Kakak nggak apa-apa dengan anaknya dulu ya, kakak kakak. Nggak apa-apa Aku kakak. keluar dulu kali ya. Nggak apa-apa, dimatikan dulu soundnya, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, saya dulu pernah sekali, ya bukan sekali, pas waktu SD, waktu itu Indah sering baca buku, dan buku yang Indah baca itu bukan buku-buku yang kayak novel, bukan buku yang kayak nah gitu, bukan buku kayak apa ya, kayak komik gitu, bukan itu. Tapi buku yang Indah baca adalah buku pemikiran-pemikiran ya, pemikiran politik, pemikiran Islam, kemudian bagaimana mazhab dan sebagainya. Nah, dan pada saat itu ketika Indah memulai membuat sebuah tulisan, ya itu kan tunggu sebentar, sangat berpengaruh banget ya ke dalam pemikiran kita. Kemudian setelah hasil bacaan itu kita apa, curahkan ke dalam tulisan. Nah, tulisan itulah saya pernah menyetorkan tulisan tersebut kepada salah seorang guru lah di pesantren gitu, dan ternyata ada tanggapan yang negatif dari ustadz tersebut gitu terhadap tulisan yang saya tulis gitu, karena berkaitan dengan salah satu mazhab yang dianggap sesat oleh ustadz tersebut. Nah, dari sanalah mungkin ada sedikit bisa dikatakan trauma ya,
dalam menulis gitu. Jadi akhirnya saya agak kurang nih dalam segi tulisan, lebih kepada bicara gitu. Nah, sebetulnya hal tersebut yang harus jadi apa ya, diubah gitu, bagaimana paradigmanya, bagaimana mindset kita terhadap tulisan gitu teman-teman. Nah, sampai akhirnya masuklah ke dunia perguruan tinggi dan kita diminta untuk menulis, kemudian juga kita juga diharuskan membuat skripsi. Mau nggak mau kita harus bisa gitu kan menulis, apalagi pakai bahasa Arab kan, kita bingung tuh gimana cara membuat menyusun kalimat, kemudian juga jangankan nulis bahasa Arab, bahasa Indonesia juga masih agak-agak bingung gitu kan, karena masih ada trauma-trauma masa lalu gitu. Tapi ternyata ketika kita sudah menumbuhkan cinta lewat tulisan, bagaimanapun atau apapun yang kita tulis itu rasa-rasanya jadi enak aja gitu. Kalau udah cinta, siapapun yang bilang tulisan kita tuh jelek, tulisan kita tuh ya udah kita lanjutin aja. Baik, kita undang lagi Katian ya teman-teman. Tadi Katian udah keluar. Mohon maaf nih karena kita nih ibu-ibu jadi menyempatkan waktu di waktu-waktu yang apa ya, di waktu-waktu di mana waktu kita bisa sharing, di sanalah kita bisa sharing gitu ya. Baik, gimana Katian? Mohon maaf nih kita ganggu Aman. anak-anaknya. Aman. Baik Katian, Aman, Kak, aman. ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Bagaimana cara kita menulis atau menemukan gini sebentar. Bagaimana cara kita menemukan niche ya? Kita nih katanya di cerita atau di non fiksi gitu. Jadi kita nih sebenarnya kayak menulis aja, tapi kita nggak tahu arahnya masuk ke dunia fiksi atau kita non fiksi. Karena ada sebagian orang juga ya yang bilang kalau oh ini mah bagusnya tulisannya non fiksi, kalau ini tulisannya yang fiksi bagusnya kayak gitu. Nah, menurut Katian gimana menanggapi hal-hal tersebut? Apa memang benar demikian adanya di dunia jurnalistik atau tulis-menulis gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Emang benar Kak Indah, waktu awal kita masih bingung sebenarnya kita ini menulisnya lebih condongnya ke fiksi atau non fiksi sih. Nah, untuk mengetahuinya, kita coba aja tulis kedua genre itu. Saat kita nulis fiksi dengan nulis non fiksi, lebih comfort yang mana? Satu, lebih mengalir yang mana? Lebih cepat yang mana? Kalau aku jujur suruh nulis fiksi agak mikirnya lama banget nih. Pokoknya butuh effort banget, mengarang cerita itu nggak mudah. Makanya salut buat para penulis novel, cerpen tuh hebat banget. Aku lebih jadi sampai akhirnya udah sempet ikut belajar kelas fiksi berkali-kali, tapi memang hasil karyanya jauh banget dibanding teman-teman yang memang penulis fiksi. Akhirnya ya udah aku sadari takdir aku mungkin memang aku adalah penulis non fiksi gitu. Jadi akhirnya menerima dan sekarang lebih fokusnya ke non fiksi. Dan benar Kak Indah, saat kita menulis non fiksi nggak susah, pokoknya mengalir aja dan kita udah tahu apa yang harus kita tulis, poin-poin yang kita udah tulis gitu Kak Indah. Jadi dan yang menentukan kita tuh biasanya lebih fiksi atau non fiksi adalah dari apa yang kita konsumsi. Misalnya kita senangnya baca novel, kemungkinan besar yang dia tulis adalah karya-karya fiksi juga. Wah, begitu iya. juga sebaliknya kalau senangnya baca-baca buku agama gitu, buku-buku yang ilmu, buku-buku yang syarat akan ilmu pokoknya. Ya baca sih buku novel, cuma nggak sebanyak kalau baca baca karya non fiksi. Nah itu udah pasti biasanya nulisnya lebih banyak karya-karya yang non fiksi. Bisa juga ada penulis yang bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, ada lintas genre yang non fiksinya bagus banget, plus fiksinya juga bagus banget. Nah, aku salut ini nih. Pernah ketemu juga soalnya sama penulis yang kayak gini, hebat banget makanya. Gitu Kak Indah. Jadi lebih ke kenyamanan kita, lebih nulis. Betul. Aku jadi keingetan zaman dulu aku pernah masuk kayak apa namanya forum lingkar pena ya gitu kan. Kemudian ada juga komunitas-komunitas penulisan yang lain. Dulu aku pernah ditantang untuk bikin cerpen. Dan itu kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Daya imajinasikunya tuh kayaknya kurang tinggi gitu ya. Tapi pas ketika menuliskan opini itu juga rasa-rasanya tuh kurang kali gitu. Dan ternyata kenapa kita tidak bisa menjadi penulis yang handal? Karena
Pertama, ternyata kurangnya saya pengalaman di dalam tulis menulis. Kedua, kurangnya bacaan buku tentang fiksi ataupun non fiksi. Kemudian ketiga, kurangnya kita bergaul. Ternyata kalau kesemuanya itu kita sudah sudah dilakukan, misalnya kita banyak bergaul dengan orang, kita banyak melihat bagaimana perjalanan kehidupan orang, melihat bagaimana pemikiran orang, ya kan? Gabung bersama komunitas-komunitas, sering baca, termasuk kata Katian tadi banyak melahap buku-buku gitu ya. Buku-buku apa yang sering kamu lahap, maka itulah yang akan menjadi corak bagaimana dia menulis gitu ya. Kemungkinan besar demikian. Tapi orang yang mampu melintas genre itu, kemudian berarti dia udah kemampuan yang tinggi ya, istilahnya gitu. Nah, teman-teman semua bisa terlihat ya sekarang apakah ada bakat atau ada passion di dalam diri teman-teman, ataukah mungkin tanpa passion, tanpa bakat, tapi teman-teman pengen nulis, bisa dicoba mulai dari sekarang. Niatnya apa yang terbesarnya, gitu kata Katian, strong way-nya apa, kemudian juga mulai tuliskan kata Katian mulai dari hari ini, gitu. Baik Katian, pesan yang paling penting nih buat kita para penulis pemula, apa aja nih biar bisa diterbitkan? Apakah self publishing ataukah memang kita pengen tembus ke kayak ke Gramedia gitu? Itu kira-kira ya gimana caranya? Iya betul. Oke. Jujur aja sebenarnya kalau antara penerbit mayor dengan penerbit indie ada plus minusnya. Plusnya penerbit mayor, karya kita didistribusikan seluruh Indonesia dan dicetak dalam jumlah banyak gitu ya, dan bisa dibaca dimanapun teman-teman berada. Tapi kekurangannya itu selain persaingannya banyak banget, terus prosesnya itu lama banget, bisa hampir setahun sampai buku kita terbit. Jadi bayangkan kalau kita punya karya, kita udah berharap banget pengen cepet-cepet peluk karyanya. Belum lagi misalnya teman-teman kita juga pengen buru-buru baca, tapi kita submit di penerbit mayor ya. Siap-siap aja kita memang harus nunggu gitu. Kecuali memang penerbit udah jadi penerbit tetap, penulis tetap, kayak Mas Ahmad Irfan yang memang diminta gitu langsung dari Gramedianya, diminta naskahnya. Nah itu biasanya akan cepat prosesnya, dan penulis-penulis senior yang lain. Nah, jadi kalau buat aku, karena aku pemula, aku menyarankannya sih ke penerbit indie dulu. Tapi kembali lagi pilihan ya, kalau kita yakin memang karya kita unik dan nggak banyak sama, dan memang ini yang dicari oleh penerbit. Nanti pasti ada seminar-seminar yang kriteria-kriteria penerbit mayor mau itu seperti apa sih biasanya. Nah, nggak apa-apa kita submit aja di penerbit mayor. Cuma kalau udah submit di penerbit mayor, kita jangan lagi submit ke penerbit indie, karena nanti pasti diterima dan kita udah terbitin di indie, nah kita mau nggak mau harus tarik lagi, kan sayang banget. Jadi ya harus sabar Kuci kalau mau ke penerbit mayor, kalau mau cepet ya ke penerbit indie. Itu sih Kak Indah paling dari saya. Ada plus minusnya dua-duanya. Iya ya, pokoknya yang penting sebenarnya nulis aja dulu gitu ya Katian ya, nulis dulu, betul, nulis dulu. Betul. Dan banyak-banyak bergaul juga dengan komunitas-komunitas menulis ya, karena suatu saat nanti kalau soal penerbitan itu nanti bakalan nemu jalannya sendiri sebetulnya gitu ya, kalau kita udah Baik, Katian, kalau boleh tahu nih, kita pengen dapat bocoran kira-kira benefitnya atau profitnya apa tuh sebagai penulis tuh gimana sih? Apakah memang benar kata orang-orang nanti kalau kita punya buku itu bisa jadi kaya, atau gimana sih kira-kira? Karena ada orang yang pengen jadi penulis, karena biar nanti tuh dia bisa kebeli rumah, dia bisa kebeli banyak hal-hal yang istilahnya bersifat investasi dan sebagainya. Material ya. Material ya. Betul. Oke, terima kasih. Nah, ini juga memang sedikit penulis yang mengejar material saat mereka ingin menjadi penulis. Yang pertama pengen terkenal dulu ya. Begitu karya dibaca banyak orang, bedah buku, diundang sana sini, terus yang pasti uang mengikuti. Ada juga yang memang motivasinya itu pengen menyalurkan apa yang dia tahu dan supaya berguna untuk banyak orang. Ada juga, kembali lagi ke motivasi. Sebenarnya kalau uang itu bonus sih di penulis. Karena apa? Ada juga beberapa teman-teman yang kalau mengejarnya materi,
saat kan banyak sekarang platform digital ya, kalau kita nulis di sana kita dibayar kalau pembacanya banyak, ada tuh. Jadi baca via digital banyak yang baca, kita dibayar. Kalau nggak ada yang baca ya berarti nggak ada uang masuk. Nah, banyak juga kalau ngejarnya materi, kalau namanya masih awal-awal kan mungkin pembaca masih sedikit, materi nggak sesuai dengan yang diharapkan, ujung-ujungnya jadinya down, jadi semangatnya turun, males nulis karena targetnya di awal adalah material. Jadi ya walaupun tidak dipungkiri banyak juga, dan kalau kita targetnya material biasanya kita juga kayak kehilangan apa ya, ideologi diri gitu. Yang penting pembaca suka deh, yang penting banyak yang baca deh, yang penting naskahku bisa dapat uang deh, gimana caranya. Kebanyakan sih gitu Kak, karena banyak banget pokoknya naskah-naskah yang kalau menurut kita ya teman-teman literasi tidak layak baca, tapi memang banyak pembacanya. Nggak layak dibaca tapi pembacanya banyak, dan itu yang jadi sumber uangnya mereka dengan tulisan kayak gitu. Tuh, jadi memang Baik, berarti di sini balik ke niat ya. betul ya. Di sini Kak, jadi aku jadi bisa narik kesimpulan nih, mudah-mudahan apa namanya? Mudah-mudahan tepat gitu ya. Jadi saya beberapa waktu lalu belajar tentang ikhlas ya, ceritanya tentang ikhlas, itu risalah ikhlas. Dan kayaknya, bukan kayaknya, ini pasti ya, berkaitan dengan ikhlas ini, pasti berkaitan dengan seluruh sisi kehidupan kita, termasuk kayak di dunia tulis-menulis gitu ya. Kalau kita misalkan ikhlas ketika kita menulis, berdakwah, atau menyebarkan syiar Islam melalui tulisan kita, kayaknya kalau misalkan kayak hal-hal duniawi itu, kayak dia, apa, bahasa itu bonus gitu ya. Tapi yang penting bagaimana atau lewat tulisan kita bisa sampai pesan moralnya, kemudian orang-orang juga merasakan manfaat dari yang kita tulis gitu ya. Adapun misalkan kayak royalti, kemudian profit dan benefit itu nanti biar Allah yang atur gitu ya. Kayak gitu kan ya Katian ya? Kayak gitu Ya, mudah-mudahan. setuju, luar biasa, benar. Masya Allah. Biasa, Dari Masya Allah. sinilah aku Dinot banget, benar-benar. aku jadi dari sinilah jadi aku jadi dapat semangat banyak nih buat mulai memberanikan diri apa bersuara atau berdakwah lewat tulisan gitu, karena uh, diingat lagi nih Kak, aku ngerasa bahwa apa yang namanya para ulama zaman dulu gitu itu kan seperti Imam Bukhari, kemudian juga ulama-ulama hadis, kemudian para ulama-ulama tafsir dan sebagainya itu berdakwah lewat tulisan ya. Tulisan-tulisan itu bisa sampai kepada kita kesaksian dan mereka tidak mendapatkan royalti secara duniawi, tapi beliau-beliau itu mendapatkan pahala di akhirat kelak gitu ya. Jadi buku-buku tafsir, buku-buku hadis bisa sampai ke tangan kita saat ini. Bisa lihat. Latihan mohon maaf, soalnya agak di on kan dulu. Baik, jadi sorry ya teman-teman karena ramai ini anak-anak. Jadi seperti para ulama-ulama muhadisin gitu kan, mufasirin, kemudian para ulama-ulama yang pada zaman dahulu gitu ya, beliau itu sampai menuliskan hadis, ribuan hadis gitu ya, dan itu tidak mendapatkan royalti sama sekali. Di apa namanya bahasanya tuh dari bagaimana percetakan, kemudian juga dibuat kitabnya dan sebagainya gitu ya. Dan itu sudah kita lihat bagaimana keikhlasan beliau gitu ketika menuliskan hadis tersebut gitu. Nah, dari sinilah sebetulnya Anda jadi semangat untuk menulis, kemudian karena lewat tulisan inilah kalau misalkan kita sudah meninggal, sudah tidak ada di dunia, masih bisa mengalir ya dakwah kita, tulisan kita, dan bisa dibaca oleh orang banyak. Nah, kalau tulisan kita baik, maka akan sampai kebaikan itu kepada orang-orang yang membacanya. Tapi kalau kita tulisannya jelek, sampai kapanpun nanti sampai di akhirat sana itu bakal mengalir tuh dosa-dosanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah ikutan seminar ini, setelah ikutan live malam ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Dan kita undang lagi Katian, sebenarnya kita mau closing sebentar. Kita mau closing ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita udah dapetin banyak ilmu nih malam ini. Baik Katian. Mohon maaf banget. Oh, jadi keluar ya sebentar teman-teman.
Dan mohon maaf ya semua teman-teman kalau ada yang kurang kurang berkenan dari pembicaraan kita di live hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga buat kalian dan buat kita dari komunitas muslimah muda berdaya. Insya Allah yang ikutan live malam ini, silahkan jika ingin menjadi kontributor di Muslimah Muda Berdaya, karena kita akan menerbitkan buku pertama kita di Muslimah Muda Berdaya, dan kita lagi mencari sebanyak-banyaknya kontributor yang akan membahas tentang muslimah. Baik, kita undang lagi Katian untuk closing. Katiannya belum hadir nih, biar nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum Katian. Baik teman-teman, karena Katian belum bisa bergabung lagi, saya izin untuk closingnya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan jika teman-teman ingin sharing dan ingin tahu bagaimana dunia tulis menulis, bagaimana cara menerbitkan buku dan sebagainya, silahkan follow Instagramnya @tianfarley, Kapres Tian Farley, dan silahkan sharing-sharing dengan beliau, dan jangan lupa di follow Instagram beliau ya. Terima kasih banyak Katian karena hari ini sudah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga dan berbagai aktivitas lainnya. Mudah-mudahan Katian diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.